Halo kawan literat, selamat datang kembali di pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan tentang SEO. Nah, agar lebih tahu SEO itu apa, saya akan beri sedikit selayang pandang SEO itu apa. SEO ini adalah salah satu teknik untuk mendapatkan pengunjung paling primitif dan sekaligus juga paling powerful yang ikut berkembang seraya dengan mesin pencarian yang paling powerful juga, yaitu Google. Nah, menurut Brian Dean, SEO ini adalah seni dan ilmu untuk mendatangkan pengunjung untuk tertarget ke sebuah website melalui mesin pencari. Tapi kawan-kawan tahu nggak sih cara kerja SEO itu apa aja? Nah, cara kerja SEO itu ada 4. Ada keyword, CTR, dwell time kualitas, dan juga mobile friendly. Agar bisa mendapatkan keempat cara kerja ini, hanya ada satu jawaban. Cintaku pada Allah. Bukan hanya itu saja, tetapi ya membuat konten, ya konten. Jadi SEO atau Search Engine Optimization itu bagian dari strategi digital marketing. Sederhananya seperti itu. Lebih spesifik lagi, dia bagian dari Search Engine Marketing atau SEM. Namun pada praktiknya, SEO ini dibedakan dengan Search Engine Marketing ya, atau SEM itu. Kalau SEM itu strategi agar suatu konten atau website berada di ranking pertama mesin pencari atau Google ya, dengan membayar biaya iklan atau ads. Nah, SEO ini punya tujuan yang sama supaya kita kontennya atau websitenya ada di halaman pertama mesin pencari, bahkan ada di ranking pertama gitu ya. Tapi kebalikannya dengan search engine marketing, SEO ini tidak perlu membayar ads atau tidak membeli iklan. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman coba diperhatikan, misalnya mencari di mesin pencari di Google, misalnya mencari buku Dry Dry Cemara karya Hairil Anwar. Nah, apa yang paling muncul di paling atas itu yang menurut mesin pencari atau menurut Google Search Engine itu yang paling bagus. Nah, proses SEO itu tujuannya untuk itu, untuk supaya artikel konten kita atau website kita ada di urutan pertama. Nah, tapi tujuannya tidak sebatas kita ada di ranking pertama doang ya, atau di halaman pertama mesin mencari Google. Tapi juga tujuan yang paling penting yang tidak boleh dilupakan itu mendatangkan traffic. Jadi percuma juga kalau website kita atau artikel kontennya ada di ranking yang pertama atau di halaman pertama, kalau tidak mendatangkan traffic atau pengunjung ya dari pengguna ya sama-sama aja bohong gitu. Baik itu tujuannya yang pengguna datang ke website kita itu hanya sebatas awareness atau supaya lebih kenal dengan website kita atau dengan konten-konten kita, atau juga ada yang tujuannya lebih ke transaksional. Makanya banyak misalnya biasanya ini digunakan, atau ini kan SEO ini bagian dari strategi digital marketing ya, karena memang tujuannya banyak yang menggunakan ini untuk jualan produk gitu. Jadi kalau misalnya Algina cari casing HP misalnya ya, lewat Google, nah para penjual casing HP ini berlomba-lomba supaya ada di urutan pertama di Google. Nah, terus prosesnya gimana sih SEO secara sederhana? Itu ada 4 tahap ya, ada 4 tahap step-stepnya yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Pertama lewat riset kata kunci atau keyword research. Kemudian riset setelah itu on page optimization, atau on page itu mengoptimasi konten artikelnya ataupun teknisnya, secara teknis websitenya. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada off page optimization. Itu biasanya sederhananya ya mendefinisikannya itu backlink atau rekomendasi dari website lain gitu. Jadi kontennya teman-teman atau websitenya teman-teman itu direkomendasikan oleh kalau nggak website lain
Itu lewat sosial media, lewat share link di WhatsApp misalnya. Nah, kemudian yang terakhir ada analisis keberhasilan atau dalam bahasa, karena kan kalau di digital marketing biasanya pakai bahasa Inggris ya, campur aduk gitu, jaksel-jakselan. Atau bahasa Inggrisnya measurement analysis. Nah, measurement analysis ini kita menganalisis keberhasilan. Ada beberapa matriks keberhasilan dalam SEO. Pertama ada ranking, kemudian ada traffic, dan terakhir, tapi tidak selalu ya kalau yang terakhir ini conversion atau konversi. Ranking yang tadi sudah sering dibahas, ranking artikel konten kita tuh ada di ranking berapa sih di mesin pencari. Kalau teman-teman nulis artikel tentang dramanya Malam Jahanam misalnya, kemudian nulis hal itu, tapi saat dicari di mesin pencari, ada artikel teman-teman itu ada di halaman keempat Google, nah itu belum bagus berarti rankingnya. Sebisa mungkin minimalnya ada di halaman pertama. SEO itu tujuannya untuk itu. Dan yang kedua traffic ya, tadi yang sudah dijelaskan juga, pengunjung ya, semakin banyak pengunjung yang datang ke website kita, semakin bagus performance si website itu sendiri. Yang terakhir conversion, biasanya itu kalau yang dagang ya. Tapi ada juga yang nggak jualan produk, nyari konversi juga. Nah, kalau yang jualan itu gimana caranya Algina misalnya sebagai pengunjung suatu website atau mengunjungi marketplace bisa membeli, bisa sampai istilahnya purchasing, sampai membayar. Nah, kalau misalnya di website-website media massa atau organisasi non-profit, itu biasanya bagaimana sih pengunjung tidak hanya sebatas menikmati konten kita, mengunjungi konten-konten kita, tapi ikut juga dalam ajakan yang ditawarkan oleh website tersebut. Misalnya tentang websitenya khusus tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam websitenya itu ada kampanye atau campaign tentang bagaimana jadi HAM defender misalnya. HAM defender ada ajakan untuk menjadi bagian dari organisasi mereka, atau misalnya kitabisa.com mengajak orang untuk berdonasi dan sebagainya. Hal yang kayak gitu. Itu sih secara sederhananya SEO itu. Begitu Gina. Terus kalau di SEO itu kan ada teknik on page dan teknik off page. Itu boleh dijelasin sedikit tentang SEO on page dan SEO off page. Nah, perbedaannya ini ya, kalau on page itu dari dalam, kalau off page itu dari luar. Nah, on page optimization itu upaya agar website kita baik dari segi konten maupun teknis dianggap oleh mesin pencari relevan dengan yang dibutuhkan oleh pengguna atau user. Nah, misalnya bisa bisa dianalogikan seperti ini. Misalnya Gina bekerja di suatu perusahaan, Gina kemudian pergi ke perusahaan A untuk mencari karyawannya di sana yang namanya B. Nah, tentu saja saat ke gedung perusahaan tersebut, pertama kali yang Gina datangi itu resepsionisnya kan. Kemudian nanya kalau karyawan B itu ada di mana. Nah, itu bisa dianalogikan sebagai kerja bagaimana user atau pengguna, tadi Gina itu sebagai pengguna, menggunakan mesin pencari di situ resepsionis, yang dicarinya itu karyawan B, atau misalnya mencari Aziz. Aziznya yang mana? Nanti kan resepsionis akan, oh iya itu Aziz yang jadi ketua BSO. Nah, tapi bayangkan kalau misalnya di satu perusahaan itu Aziznya banyak. Aziznya ada Aziz yang ada Muhammad Aziz, ada Aziz apa gitu ya, ABCDFG. Nah, agar website kita lebih dipilih, lebih duluan disodorkan oleh si resepsionis atau mesin pencari, maka perlu ditingkatkan tampilannya, bukan tampilannya, performa websitenya. Ada setidaknya ada 3 kriteria yang dianggap oleh mesin pencari atau Google
website ini kayaknya pas nih sama apa yang dibutuhkan oleh si user atau pengguna. Pertama ada expertise. Nah, expertise ini misalnya website memiliki konten yang lengkap, komprehensif, detail, dan tidak bertele-tele. Nah, dari misalnya Literat ini kan website media massa untuk mahasiswa. Nah, kontennya harus betul-betul lengkap sesuai yang dibutuhkan oleh misalnya karena tujuan pembacanya adalah mahasiswa bahasa Indonesia UPI dan itu khususnya kemudian umumnya mahasiswa bahasa Indonesia secara luas di Indonesia misalnya perlu diidentifikasi juga apa yang diperlukan oleh biasanya mahasiswa, informasi konten-konten apa saja yang perlu mereka perlukan gitu, dan website Literat bisa menjawab hal itu lewat konten-kontennya, tentu saja yang komprehensif, yang detail, dan tidak bertele-tele. Kemudian yang kriteria yang kedua itu autoritatif, atau website terotorisasi dan pemiliknya atau si websitenya itu berhak menuliskan konten tersebut. Maksudnya begini, website Literat itu kan kontennya sudah fokus ya tentang bahasa, fokus isunya tentang bahasa, tentang sastra, dan tentang kemahasiswaan, baik yang akademik maupun non-akademik. Dan karena yang nulisnya atau yang mengelolanya anak-anak bahasa Indonesia, juga anak mahasiswa bahasa Indonesia dan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tidak nyambung ketika menulis tentang tata boga misalnya. Itu kan nggak otoritatif. Jadi apa yang dituliskan, meskipun Algina misalnya menguasai resep makanan memasak rendang, tapi jadi tidak otoritatif karena Algina ini mahasiswa bahasa Indonesia. Beda ketika Algina nulis tentang apresiasi sastra atau apresiasi puisi, bedah cerpen dan sebagainya, karena Algina mahasiswa bahasa Indonesia, jadi lebih otoritatif. Bukan berarti tidak boleh, tapi kayaknya lebih terpercaya deh gitu ya kalau kita nulis tentang sastra atau bahasa. Nah, yang kriteria yang ketiga itu ada trust. Websitenya terlihat terpercaya. Sebetulnya mudah sekali untuk melihat mana website yang terpercaya atau enggak. Biasanya berkaitan dengan keamanan yang diberikan oleh website tersebut. Karena kan banyak tuh yang nanam cookies, cache gitu ya di websitenya untuk ditanam di device pengguna. Itu bisa jadi tidak aman untuk pengguna. Dan itu juga akan menurunkan kualitas atau performa si website teman-teman. Biasanya yang suka ada tandanya ya, yang agak terpercaya itu misalnya secure gitu ya, si websitenya ini aman gitu untuk dikunjungi. Selain itu, terpercaya itu maksudnya juga sama halnya dengan otoritatif tadi, konten-konten yang ditulis oleh teman-teman ya menjawab persoalan persoalan yang dibutuhkan oleh pengguna atau user sesuai dengan keahliannya teman-teman, kepakarannya. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya ya untuk di on-page optimization ini? Ada biasanya langkah-langkah yang digunakan oleh para SEO spesialis ya. Pertama, identifikasi top kompetitor, kemudian ada lihat satu persatu. Setelah identifikasi top kompetitor, misalnya websitenya Literat tuh kompetitornya apa aja sih? Misalnya ada buruan.co, ada Mojok. Kalau kita mau buat konten, penting banget kontennya itu harus berkualitas. Tapi kalian tahu nggak sih, konten yang berkualitas itu seperti apa? Nah, sekarang lanjut saja pembahasannya ke soal spesifikasi konten yang berkualitas. Tapi emang ada nggak sih konten yang jelek dan nggak berkualitas? Ya tentunya ada. Makanya kita spesifikasikan konten-konten yang berkualitas itu gimana supaya kalian nggak kejebak di ruang lingkup tersebut. 1. Panjang artikel sebaiknya minimal 400 kata. Idealnya lebih dari 1000 kata selama tidak diisi dengan repetisi, jargon, informasi yang tidak relevan, atau teks yang super membosankan. 2.
Bagian introduksi berisi maksimal 50 kata. 3. Panjang setiap paragraf ideal berisi antara 6 sampai 70 kata. Jika kurang atau lebih, pastikan tidak terlampau jauh. 4. Sisipkan interlink, yaitu link kepada post lain yang relevan di dalam blog Anda. Ya minimal 1 buah lah. 5. Berikan outlink kepada high authority blog jika perlu atau jika Anda mengutip untuk mempermudah Google mengenali tentang apa isi dari konten yang Anda buat. Lalu, minimalisir typo serta hindari penggunaan tanda baca dan penerapan EYD yang ngaco bin kacau. Sebenarnya tadi udah disinggung dikit ya mengenai cara kerja SEO. Tapi sekarang mau agak bakal dibahas lagi nih. Pertama, crawling. Merupakan proses mengumpulkan dan menyimpan halaman website yang baru rilis ataupun yang baru diupdate. 2. Indexing. Merupakan proses saat Google mempelajari struktur website, kualitas dan relevansi konten bagi kebutuhan audiens, dan kredibilitas setiap halaman website yang tersimpan dalam database. 3. Pulling result atau ranking. Sebuah daftar halaman website terbaik yang disusun oleh Google untuk mengisi ranking tertinggi di hasil pencarian atau yang biasa disebut SERP. Gimana sih ngebuat konten yang ramah dengan mesin pencari? Jadi gini, langkah awalnya itu kita harus bisa menyebutkan manfaat yang akan mereka peroleh. Pada prinsipnya setiap pencarian adalah masalah. Ya, masalah. Dan orang selalu mencari sesuatu dalam mesin pencari itu untuk menemukan jawaban. Nah, karena gak mungkin dong setiap orang setelah mencari di mesin pencari hanya untuk mencari masalahnya terus diam. Ya pasti selalu berpikiran untuk mencari jawaban. Nah, cara paling efektif untuk menghadirkan manfaat adalah dengan menceritakan masalah dan menjadikan konten yang kamu miliki sebagai solusinya. Konten dengan it akan lebih diutamakan oleh Google. Semakin banyaknya konten yang ada di internet, semakin memaksa Google untuk mengeluarkan cara-cara terbaru dalam menentukan mana konten yang memang dibuat oleh profesional dan mana juga yang hanya kuantitasnya saja yang dar. Nah kayak gitu. Untuk itulah Google merilis metode IT, yaitu expertise, authority, and trustworthy. Expertise. Dalam hal ini, kamu diharuskan memiliki pengetahuan dan keahlian di dalam topik yang dipilih untuk dibahas sebagai konten. Kedua, authority. Authority di sini maksudnya konten yang kamu buat tidak hanya dibaca oleh banyak orang saja, tetapi dijadikan sebagai acuan juga dalam menjadi informasi. Ketiga, trustworthiness. Trustworthiness merupakan website yang dipandang memiliki info valid dan dipercaya oleh para pengunjung websitenya. Mirip dengan authority, trustworthiness merupakan penilaian yang menilai apakah website kita selalu memberikan konten yang legit, informasi yang valid, dan dapat dipercaya. Dengan menerapkan it dalam konten yang kamu buat, nah, kamu bisa membuktikan website kita bisa dipercaya, disukai banyak orang, dan memiliki otoritas yang lebih tinggi untuk banyak orang. Keren gak sih? Keren dong. Kayak checklist biru pada sosial media Instagram gitu, trustworthy banget. Walaupun ada beberapa yang gak trustworthy ya, tapi kita skip pembahasan tentang itu. Kita lanjut lagi ke SEO ya. Nah, setidaknya ada 12 indikator SEO yang akan memutuskan apakah konten tersebut layak atau tidak layaknya mendapatkan ranking teratas pada SERP. Di antaranya 1. Domain vector. Merupakan hal-hal berkaitan dengan alamat suatu website yang ke performa SEO seperti ejaan yang jelas dan mudah ditik, ukuran domain tidak terlalu panjang, usia domain, dan sejarah domain. 2. Desain dan struktur website. Merupakan susunan halaman-halaman penting dalam sebuah website seperti isi, navigasi, link, dan layout konten. Biasanya atau dipelajari bukan oleh para penulis sih, biasanya oleh SEO spesialis atau webmasternya, gimana mengulik artikel ini atau konten ini bisa ada di urutan pertama. Tapi kalau penulis atau kontributor bisa juga tahu basicnya, dasar-dasarnya atau seenggaknya kiat-kiat sederhananya, itu juga lebih bagus untuk penulis ya. Bikin SEO friendly. Pertama, teman-teman harus membiasakan keyword riset itu ya, riset keyword. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh pengguna? Berarti
teman-teman harus juga punya kemampuan problem solving gitu. Bahwa ketika menulis artikel ataupun menyediakan konten untuk user atau pengguna, dengan mindset bahwa artikel dan konten ini bisa menyelesaikan persoalan atau menjawab kebutuhan dari pengguna gitu. Misalnya perlu dirisetkan berapa orang sih yang butuh pengetahuan tentang puisinya Jokpin. Di search volumenya tuh berapa sih? Itu nanti ada tools-toolsnya di internet, bisa dicari tools untuk mencari seberapa banyak sebuah kata kunci dicari oleh pengguna internet. Misalnya puisi Jokpin, kalau nggak salah tadi saya cek itu nggak terlalu banyak, paling cuma 270 orang yang nyari keyword Jok dalam 1 bulan. Berarti per harinya ada sekitar 9 orang yang nyari keyword Jokpin. Atau misalnya yang nyari keyword puisi romantis, puisi alam. Kan biasanya anak SMA, anak SMP diminta bikin tugas ya, puisi tentang lingkungan atau puisi tentang kemerdekaan, kebangsaan, atau puisi tentang toleransi dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman kalau punya awareness atau kesadaran bahwa ini adalah upaya untuk menjawab persoalan kebutuhan para pengguna, produksilah konten-konten yang memang dibutuhkan oleh pengguna internet, khususnya yang jadi target pembacanya literat gitu. Dan ya selain sekadar menjawab, tapi juga bisa memberi hiburan juga gitu ya. Maksudnya jangan terlalu kaku dengan menulis. Walaupun ini sifatnya hard news mungkin ya, Malam Jahanam pementasan resital teater lakon, tapi kan bisa dibuat apa gitu judulnya gitu. Ada satu momen apa sih, atau ada fenomena apa sih dalam pementasan ini yang bisa diambil gitu. Sudut pandang menarik apa sih yang bisa ditawarkan oleh teman-teman penulis dalam pementasan ini. Memang mungkin ada yang ingin tahu ya informasi tentang resital teaternya lakon. Tapi mungkin orang akan lebih betah menikmati kontennya teman-teman ketika tulisannya diolah secara menyenangkan gitu ya. Apalagi kan teman-teman ini kan anak bahasa dan sastra Indonesia yang notabene memahami betul bahasa Indonesia. Jadi bisa istilahnya main-main dengan bahasa Indonesia. Jadi jangan kalah sama tulisan-tulisannya Vice, Mojok, yang rata-rata bukan background-nya dari anak bahasa Indonesia. Tipsnya, rajin-rajin riset kompetitor. Dan juga harus tahu juga ya kompetitornya literat itu siapa sih. Gitu. Jadi memang harus ada jiwa berkompetisinya juga sih kalau mau main SEO gitu ya. Harus ketika orang lain menulis tentang teater lebih bagus misalnya dari teman-teman, nah harus ada kemauan untuk kita bisa lebih baik menuliskan soal teater, soal sastra, soal buku-buku ya, soal resensi buku gitu. Harus ada kemauan untuk memperbaiki kualitas tulisan ataupun kualitas konten. Karena ya kalau masih sangat normatif seperti ini ya mungkin juga akan ya bisa dilihat juga sih nanti mungkin sama teman-teman ya hasilnya kunjungan artikelnya apakah sesuai yang diharapkan atau di bawah targetnya teman-teman gitu. Dan kuncinya menurut saya riset kompetitor, riset kata kunci gitu, apa saja sih kata kunci yang populer yang dicari sama orang-orang. Query-nya apa saja. Struktur sebuah website haruslah SEO friendly. Dalam hal ini maksudnya website kamu itu harus mudah dan cepat diakses, struktur website rapi, menu navigasi jelas, link mudah dikenali, judul dan URL konten yang unik, konten yang berkualitas, kombinasi warna yang selaras dan pas, tampilan yang konsisten, call to action yang jelas, form sederhana dan responsif. Ketiga, keamanan website.
atau SSL. Merupakan sebuah protokol keamanan website untuk melindungi data-data. Keempat, kecepatan website. Kecepatan website terbaik menurut Google adalah sekitar 2 detik. Bila kecepatan website lambat, bisa saja membuat audiens mencari website lain. Kelima, penggunaan keyword. Nah, penggunaan keyword yang tepat ada strategi khususnya loh yang bisa digunakan, seperti menggunakan istilah yang dianggap relevan secara semantik. Nah, manfaatnya adalah konten akan semakin kaya akan informasi. Keenam, topik konten. Topik konten dalam suatu website harus mempunyai ciri khas yang jelas dengan identitas website Anda. 7. Search intent merupakan tujuan pengguna ketika melakukan penelusuran. Kedelapan, struktur konten. Nah, struktur konten ini terpenting ada pada heading ataupun judul konten. Heading ini akan memudahkan audiens menangkap inti konten secara tepat, dan dari heading juga bisa menentukan apakah konten Anda sesuai dengan search intent. 9. Optimasi gambar. Optimasi gambar juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan, tetapi kerap kali dipersepelekan. Pemilihan image dalam sebuah konten akan mempengaruhi pengunjung. Nah, cara optimasinya ialah dengan memastikan nama file gambar sudah tepat. Gambar yang dipilih harus memiliki ukuran yang sesuai, dan sebagainya. 10. Struktur URL. Yang sederhana dan jelas kata kuncinya. Mesin pencari akan semakin mudah dalam memahami topik halaman web tersebut. 11. Meta tag. Memiliki dua jenis, yaitu title tag dan meta description. Title tag ialah judul artikel yang muncul di halaman pencarian, sedangkan meta description ialah ringkasan konten Anda yang tampil di dalam pencarian. Meta description juga hanya memuat 120-130 karakter saja. 12. Backlink adalah link yang berasal dari website lain yang mengarah pada website Anda. SEO. Nah, karena ya lagi-lagi ya saya tekankan gitu, kayak SEO ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringnya dipraktikkan oleh ada yang punya posisi khususnya gitu di SEO spesialis, bukan oleh penulis, tapi penulis bisa 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 juga membuat tulisan yang kayak apa ya, si penulis sadar bahwa ini tulisannya bisa memudahkan editor ataupun asisten editor ataupun SEO spesialis supaya nggak terlalu banyak dirombak gitu tulisannya. Pertama harus aware dengan kata kunci. Biasanya kan kayak nulis jurnal lah ya, harusnya mah tidak sulit gitu. Kayak nulis jurnal kan suka di abstrak tuh ada kata, misalnya abstraknya tentang riset penggunaan prokem atau bahasa slang di anak muda Jaksel. Misalnya kan ada mungkin ya model-model jurnal yang kayak gitu. Kan kata kuncinya berarti prokem, bahasa slang, Jaksel. Itu kan kata kunci gitu. Itu kan kita kan udah terbiasa juga ya dengan kata kunci. Nah, kita juga aware nih saat nulis artikel nih, kata kunci apa sih sebetulnya dari artikel kita ini yang bisa menarik minat pengguna atau user supaya berkunjung ke artikel kita. Itu yang pertama, aware dengan kata kunci. Kemudian nulislah kalimat-kalimat yang padat, dan biasakan menulis kalimat itu kalimat yang aktif gitu ya, bukan yang kalimat yang pasif. Maksud saya menulis kalimat padat itu, usahakan aja jangan menulis kalimat yang majemuk gitu, apalagi majemuknya majemuk bertingkat, beranak, pinak, bercucu gitu ya. Kalimat-kalimat yang padat saja gitu, yang kalimat-kalimat efektif. Kemudian juga paragraf-paragrafnya jangan yang terlalu panjang, tapi yang pendek-pendek, padat-padat. Membiasakan menulis seperti itu juga nggak mudah gitu. Kemudian terakhir ya produksi. Teman-teman harus bisa terbiasa memproduksi tulisan yang berkualitas gitu. Tulisannya harus berkualitas. Maksudnya berkualitas itu nggak perlu jauh-jauh muluk-muluk harus sebagus penulis-penulis hebat gitu ya, kayak Eka Kurniawan, kayak Dia Nugrah, atau kayak banyak penulis-penulis lain, tapi sederhana menjawab kebutuhan si pembaca gitu. Menjawab
keinginan pembaca tuh ingin tahu tentang apa sih terhadap informasi tertentu, atau teman-teman menyajikan sesuatu yang menghibur orang lain tanpa juga mengurangi daya nalar atau daya kritis pembaca. Nah, begitu kawan-kawan pembahasan perihal SEO dan cara kerja pun yang lain-lainnya. Kuharap kawan-kawan mengerti dan ikut sadar untuk apa? Untuk membuat konten berkualitas sesuai SEO dan juga untuk perkembangan di dalamnya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk semuanya. Salam literat, kabarkan kebenaran.